selanjutnya yang kemarin saya akan menampilkan sedikit simulasi ya dari bahasa assembler, bahasa mesinnya nanti ya. Walaupun ini simulasinya nggak bisa semua prosesor ya, dia hanya prosesor yang awal ya. Tapi itu sudah cukup mewakili, walaupun tidak bisa semua nanti ya. Nah, nanti saya tampilkan dulu yang contoh kemarin, umpamanya nanti akan, ini kan baru register ya, nama-nama register dari arsitekturnya ya. Contohnya kemarin ini ada perintah, nah ini nanti akan kita bahas. Sekarang kita terima dulu ya, perintah add ALAH umpamanya. Nah, add ALAH gitu ya. Artinya kemarin adalah jumlahkan ya, isi dari register AH, isinya ya, ingat ya, isinya dari register AH ke dalam register AL dan simpan di AL. Jadi isinya ya, isi register AH dijumlahkan dengan isi register AL dan disimpan di AL. Yang berubah hanya AL, AH-nya tetap ya. Nah, kalau seperti ini langsung kita buat programnya itu nggak jalan karena AH dan AL belum tentu isinya. Jadi nanti kita isi dulu atau nanti kita buat AH ini umpamanya nilainya nilai bilangan langsung gitu ya. Nah, contohnya nih ya, saya akan tampilkan. Nanti baru kita buat dua-duanya. Kita tampilkan. Programnya sudah saya kirim ke Google Classroom ya. Nah, ini dia ininya ya. Programnya tadi sebentar AL,AH ya. Nah, kan gitu ya. Ini nggak bisa langsung karena AL dan AH belum ada gitu ya. AL dan AH-nya belum ada. Bentar ya, saya stop dulu itu. Saya tampilkan yang tadi ya, yang programnya, program simulasinya ya. Nah, kalau di mikroprosesor ini kita nggak bisa hanya mikroprosesor saja ya. Dia nanti harus ada memorinya, harus ada interface-nya. Nah, makanya nanti untuk praktek hardware-nya langsung nanti kita masuk ke microcontroller Arduino ya, supaya di situ sudah lengkap. Jadi seperti dia komputer ya, cuman program khusus ya, tidak program umum, spesial purpose dia ya, hanya tidak yang khusus, yang umum seperti mikroprosesor ya. Nah, ini contohnya ini nggak bisa dia, karena isinya berapa. Nah, untuk isinya itu dulu, pertama saya inikan dulu yang data. Jadi yang kita ubah aja AL saja. Nah, ini yang program simulasi ini muncul nggak di layar kalian? Muncul Pak, muncul. Betul ya. Nah, CLO itu ya, add ALAH betul ya. Nah, ini karena nggak ada ya, nanti ada dua. Pertama saya ini dulu. Ini namanya pengelamatan segera ya, pengelamatan segera. Ya. Umpamanya 15. Ya, ini 15. Nanti kita lihatin isi registernya. Ini kan yang tadi saya bersihkan dulu ya. Sebelumnya kosong dulu. Ini sebelum kalau program belum jalan ya, ini kosong semua nih. AL-nya nilai kosong, BL kosong, CL DL kosong, insersi pointernya kosong, SP kontor ya masih kosong ya. Ini flag-nya nih. 0 ya kan? Overflow, sign ya kan? Nah, ini dia. Nanti yang kita lihatin ininya nanti RAM-nya. Nah, ini pertama dulu ini kan isi AL dengan 15. Jumlahkan AL dengan 15 karena AL nggak ditahui berarti dia dianggap 0 nanti. AL 0 ya, awalnya 0 kan. Isi dengan dijumlahkan dengan 15. Jadi ini nanti 15 setelah kita jalankan. Ini disimpan dulu nanti ya, disimpan ASM, ini assembler ya, bahasa assembler. Nanti kita lihatin ini kalau bahasa mesinnya seperti apa, nanti bisa ditampilkan. Nah, ini kita melihat isi register dulu ya, berubah. AL-nya tadi kosong ya, ini menjadi nanti isinya 15 kalau kita jalankan. Sekarang aja ya, nanti baru kalau agak panjang kita step nanti satu-satu. Nah, ini kan programnya nih itu berubah jadi 15. Tadinya 0 ya, selesai. Nah, isi dari add ini alamat di mana dia, kemudian kalau dia bahasa mesin seperti apa, ini assembler ya. Nanti kita lihat di sini. Tapi ini nggak bisa dua-dua di ini ya, di apa namanya di Zoom. Nanti kita ganti ininya ya. Saya tutup dulu ini ya. Programnya tadi ya, programnya ini ya kan ya. CLO add AL,15N. Bisa. Kalau di memorinya seperti apa dia susunannya. Nah, cuman di sini dia mulai dari memori 0 ya. Kalau dalam praktik tidak.
Karena nanti kita akan mulai dari memori, karena memori 0 sampai batas tertentu itu adalah untuk ininya ya. Ini sebentar dulu saya tutupnya ini. Saya share yang program sederhana tadi dia, yang mana dia? Bentar. Bentar dulu. Ini susah agak sebentar ya. Ini saya tampilkan dulu ya. Cuman dia nggak bisa muncul nih ya. Terus saya akan tampilkan di gambar nanti ya. Karena dia ininya saya tutup, dia ikut hilang. Karena di Zoom tidak bisa dua-dua. Saya ini kan aja dulu ya. Nanti saya tampilkan lewat apa namanya gambar ya. Lewat gambar saja. Karena dia nggak bisa layarnya dua-dua di Zoom. Lewat gambar ya. Nah, nanti saya ubah lagi yang ini yang bahasa ASCII-nya nih ya. Sebentar yang ini dulu. Yang assemblernya dulu ya. Assembler dulu. Nanti baru bahasa mesinnya seperti apa. Ini saya lihatin dari gambar jadinya ya, nggak bisa, karena di Zoom itu hanya bisa satu layar, nih layarnya dua nih. Yang programnya satu, yang satu lagi apa namanya RAM-nya ya, RAM-nya. Nah ini saya tampilkan ya. Ini yang tadi, ini yang bahasanya tadi kan CLO add, kita menjumlahkan 15 ke register AR. Nah di dalam memorinya nih di urutannya. Memori 0 isi adalah CLO. CLO ini kalau bahasa tingginya bersih layar ya. CLS, SCR bahasa itunya. CLS kalau CLS, SCR kalau C++ nya sistem CLS ya, bersih layar. Jadi yang sebelumnya hilang. Kemudian ini perintah add-nya. Di alamat ini 000, ini alamat 001. Di sini ya, 001 0 ya, 01. AL-nya di alamat 002. 15-nya di alamat 003. Kemudian nilai 15-nya ya isi dari AL, kemudian perintah tutupnya ya N004. Ini sama dengan ini tadi kan, sama. Ini dalam bahasa mesinnya seperti apa? Nah, ini saya tampilkan ya. Kalau bahasa mesin ya, kita ubah dulu dia ke dalam bahasa mesinnya. Cuma di dalam hexa ditulis ya, di dalam kode hexa ditulis sebentar ya. Karena dia nanti kalau ininya yang realnya itu di dalam bahasa ini ya binar ya, binar. Nanti tampilkan lagi ya sebentar. Antara ada dua, yang satu masih berupa memori, di dalam memori itu adalah assembler, yang satu dia dalam bahasa mesin yang cuman di dalam apa namanya kode ASCII bukan binar, harusnya kan binar ya. Bentar. Bentar dulu. Saya lihat dulu ya. Nah, ini dia. Lihat tadi. Kalau sini kan ini 001 CLO tadi ya. CLO ya. Ya, yang 001 tadi adalah CLO ya. Nah, sekarang dia menjadi FE. Itu udah bahasa mesinnya itu. Ya, FE. Kalau bahasa di ininya apa namanya? Binarnya kan berarti dia 111 1110 kan. Ini BO, BO itu adalah ini add. BO dia. Nanti akan kita lihat lagi di bab berikutnya nanti ya. Kemudian BO itu berarti dia kalau bahasa ditulis ke binarnya adalah 1, dia berarti kan 11 ya. 1011. Kemudian ini 00 ini adalah ini ya, jadi kan ini dua ini dia, dua register. 01, ini 00. Kemudian ini 15 data ya, 15. Jadi ya. Kalau bahasa ininya tadi sini sama CLO
add di sininya AL, ini kan. Ini kan GO ini adalah add-nya ya. Ini adalah AL. Ini 15 nilainya. Udah ya, pasang mesinnya. Nah, sekarang kita coba untuk yang perintah tadi adalah AX, cuman harus kita isi dulu ya. Sebentar. AX AL, AH ya, add AL, AH. Nah, coba lagi dulu ya, AL, AH. Ini nggak bisa kita jumlah karena isinya belum ada. Ya, kalau kita jalankan tadi ininya nilainya itu akan 0 ya, 0 ditambah 0 ya. Bisa lihatin dulu, makanya kita isi dulu. Ya, kalau zoom-nya ya saya tampilkan. Ya, kalau dia hanya satu-satu ya nih. Nih. Ya. Add, ini saya clear dulu ya. Add AL, AH. Nah, kalau kita jalankan, ya, tetap 0 AL-nya. Karena belum ada isinya. Nah, supaya ada isinya, kita ini isi dulu. Yang kemarin ini sempat ya, move yang umpamanya move AL umpamanya 12. Kemudian move lagi BL 17 umpamanya ya. Nanti ini boleh pakai spasi boleh. Nah, baru aku BL. Ini AL, ini AH ya. AH. Nah, ini kan. Tadi dia kesimpannya di sini nanti. Karena register A ya, dua-duanya kesimpan. Jadi isinya nanti menjadi AH-nya 17 ditambah 12 berarti dia 29 nanti isi daripada AL. Nah, kalau kita jalankan ya. AL, BL, ini dia beda. Buat ke AH. Ini dia register 1 ya, BL. Kita isi BL aja di sini ya. AL dengan BL. Ini BL-nya yang 17. Dia menyediakan register AL, BL, AH-nya nggak ada ya, berarti 8 bit ini. Nah, ya, kita reset dulu. Nanti contohnya. Ini yang baru dia kan, nanti dia AL-nya awalnya 12 kan, nah ini saya ini dulu ya, satu-satu ya. Berarti kita step. Ini kosong ya, lihat. AL kosong, BL kosong, CL kosong masih ya. Move AL dengan 12, diisi dulu AL dengan 12, ini step pertama. Ya, nih. AL diisi 12 ya, nih. AL diisi 12. Kemudian step berikutnya BL diisi juga dengan 17. Kemudian step berikutnya 12 ditambah dengan 17 disimpan di AL, BL ditambah dengan AL ditambah dengan BL disimpan di AL. Artinya apa? Ini 17 ditambah dengan 12 disimpan di AL. Berarti isinya nanti AL menjadi 29, sedangkan BL-nya tetap. Ingat, kalau penjumlahan itu dia yang berubah hanya yang sebelah kanan, operan sebelah kanan ya. Yang sebelah kiri ini tidak. Nah, kita jalankan lagi ya. Ini masih baru isi ya. Isi AL dengan 12, isi BL dengan 17. Jumlahkan isi BL, berarti isi BL adalah 17 ya. Dengan isi AL berarti 12 dan simpan di AL. Berarti yang berubah AL, BL-nya tetap 17, AL-nya berubah menjadi 29. Nah, ini. Nah, kalau kita pindahkan ke RAM-nya ini dia. 17, ini kan. Bahasa ininya aja ya. Nah, AL, ini ke 12, mau PL 17, AL, isi AL-nya 29 yang ada di sini ya, karena AL-nya sudah berubah jadi 29. Nah, itu dia. Nah, ini yang kemarin ini ya, yang kemarin kita contoh sedikit yang kemarin. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi yang sebentar, saya tutup dulu yang tadi ya. Yang A-nya kita tutup. Itu nanti kita bahas ya, yang pengelamatan nanti itu pengelamatan namanya, babnya. Karena kita baru masuk ke apa namanya arsitektur baru ya, arsitektur. Sebentar, saya tutup dulu nih ya, jangan terlalu banyak. Jadi kita kemarin kan arsitekturnya kita lanjutkan lagi, arsitekturnya ini udah standar kemarin ini ya, sampai di sini ya. Yang kemarin sampai di sini, ini sudah pakai deskriptor itu adalah untuk yang menggunakan Windows itu ya, dia modus terproteksi ya, dia tidak pengelamatannya tidak real, jadi pengelamatannya melalui
deskriptor, ya, sama tabelnya nanti. Sudah kita bahas kemarin, ya, sini kemarin ya. Sehingga nanti memorinya itu bukan hanya 1 mega ya, sampai giga nanti. Sampai 4 giga maksimal bisa diakses. Dari 386 ke atas ya. Untuk 64 bit nanti dia pakai Core 2 dan seterusnya. Jadi sehingga nanti batas segmennya, ini dia kan sampai dengan F00 FF. Kalau kemarin kan dia hanya satu ya, E000 gitu ya. 64 kilo. Satu segmen untuk pengalaman apa namanya modus real ya, alamatnya alamat nyata real. Nah, kalau sini dia tidak alamat nyata, dia lewat deskriptor ya. Dia menggunakan deskriptor ya, sehingga dia untuk pengalamannya dia bisa mengalamati nanti sampai 4 GB maksimal ya dari memorinya. Bandingkan dengan hanya 1 MB untuk modus flat kayak kemarin ya. Ini arsitekturnya untuk modus flat dari prosesor 386 ke atas ya. Nah, kalau sampai 286 dia hanya panjangnya hanya 1 sampai 64 kilo. Sedangkan 38 ke atas ini bisa 1 mega kalau OS-nya atau sistem operasinya adalah DOS. Walaupun dia bisa sampai 4 giga, kalau dia pakai DOS dia hanya sampai 1 mega. Panjangnya 1 mega sampai 4 giga ya. Ini hanya 1 juta, ini 4 miliar. Ya, perbedaannya. Panjangnya yang bisa diakses ya. Tergantung tentu memori maksimal yang digunakan. Ini juga tidak sampai 1 mega kalau umpamanya RAM-nya hanya 520 kilo umpamanya ya, 520 kilo. Ini adalah batas maksimal ya. Walaupun dia bisa sampai 4 giga, dia bisa juga dia hanya sampai 1 mega jika dia pakai modus real atau operating sistemnya adalah sistem DOS. Nah, 1 DOS dia kan nggak pakai satu segmennya 64 kilo ya. Jadi 60 kilo bukan 64.000 tapi adalah 64 dikali 1024. Kemudian untuk deskriptor tadi ada fitur lain atau peralatan lain ya dari 386 ke atas yang tidak ditemukan dalam deskriptor untuk 286. Kalau Windows yang menggunakan 286 ya, itu bit G atau granularity bit. Nah, ini dia akan membatasi nanti jika G0 jadi batasnya satu segmennya ditentukan dari 00 5 digit ya, 20 bit 5 byte, ini 5 byte ya. Tapi kalau dibitkan 20 bit 20 ya, sampai FFF5. Nah, jika G-nya 1 ya, nilai batasnya disebut dikalikan dengan 4 kilo. Sehingga ditambahkan dengan FFH. Dia untuk di atas 28 di batasnya lebih besar, bisa diatur ya. Ini berarti dia untuk yang modus terproteksi ya, terproteksi. Sehingga batas limitnya adalah ada 9 byte, ya. Jadi 9 dikali 4 gitu ya. Ini yang batasnya jika G-nya 0 nih. 5 byte ya. Ini menjadi dia 9 byte. Tambah. Itu yang 5, tambah 4 ya. Batas. Untuk fitur yang menggunakan G-nya tadi, granular bit ya. Sehingga dia bisa memorinya itu lebih besar. Itu kalau itu udah menggunakan Windows ya. 386-nya ya. Sehingga nanti dia memungkinkan panjang segmen 4 kilo ke 4 giga. Dalam step-stepnya namanya 4 kilo ya. 4, 8, 12 dan seterusnya ya. Nah, kenapa alasan panjang segmennya adalah 4 KB dalam 286 adalah bahwa alamat offset ya selalu 16 bit karena arsitektur internalnya hanya 16 bit. Ya, 16 kilo ya. Maksimalnya ya.
Sedangkan 386 ke atas menggunakan arsitektur 32 bit. Ya, kalau register kalau 16 bit ini adalah AX, ini dia EAX. Kalau yang di bawah tadi dia adalah AL dan AH. Hingga nanti alamat offset untuk 32 ini memungkinkan panjang segmennya 4 GB. Dan alamat offsetnya adalah 16 bit yang memungkinkan panjang segmen adalah 64 GB. Sampai 4 GB. Nah, sistem operasi di lingkungan 16 atau 32 sebagai contoh DOS menggunakan lingkungan 16 bit. Sementara sebagian besar aplikasi Windows menggunakan lingkungan 32 Windows 32 ya. Nanti dulu Windows 31 dulu 16 juga jalan itu nih. Ini di Windows 7 ke atas. Dan untuk 64 bit instruksi L itu ya, L bitnya berarti nanti besar let's ya. Dan memberi alamat 64 bit untuk pintu 4 sampai Corbo ya. Dengan extensionnya 64 ketika L-nya 1. Sedangkan ketika L-nya 0, berarti dia last bitnya ya, dia ada 32 bit. Kenapa nih L0 atau 1? Ini adalah jika kita memprogram 64 bit langsung dia L-nya kita gunakan 1, berarti di 64 bit itu dia akan tidak jalan di prosesor 32 bit. Jadi kalau 64 bit nanti kita gunakan L-nya 0, itu dia jalan di 64 bit jalan, di 32 bit juga jalan. Sama juga nanti dengan granularity tadi ya. Ini. Jadi dia digunakan 0, berarti dia hanya 20 bit. Sehingga dia yang prosesor tidak walaupun dia 64 bit, tetap prosesor 32 bit juga jalan. Tapi kalau kita buat 64 bit itu yang 30 bit tidak jalan. Ini juga L-nya tadi ya. Large. Tapi kalau kita hanya program itu dibuat hanya untuk prosesor 64 bit saja, ya udah ini hanya satu. Ini datanya lebih lebar. Nah, kalau kita gunakan ini juga 32 ya berarti di 64 dia jalan, di 30 jalan. Tapi kalau sudah L1 di 32 bit dia tidak jalan. Jadi overflow dia. Sehingga datanya lebarnya 64 itu gunakan 32 overflow. Jadi ini gunanya. Ini biasanya adalah untuk transisi dari waktu prosesor muncul 64 bit, prosesor 32 bit tidak hilang, langsung dihapus gitu ya. Itu maksudnya. Nanti program ini baru nanti L-nya akan digunakan satu, nanti setelah ini muncul lagi prosesor yang di atasnya biasanya. Pokoknya 128 itu 30 bit nggak ada lagi. Itu dia nanti berarti L-nya ini adalah L1-nya nanti untuk 128. Nah, sekarang ya kebanyakan prosesor itu kan 64 dengan 32. Sehingga program-program prosesor yang 30 bit masih bisa menjalankan program yang baru dibangun pada 64 bit. Dengan syarat tadi L-nya ditulis 0. Kalau di 1, berarti dia hanya dikhususkan 64 bit. Nah, karena nanti ada program aplikasi ya, yang software tersebut jalan di prosesor atau prosesor 64 bit dan 32 bit. Dan ada juga program itu yang khusus, kalau 60 bit sendiri programnya, 32 bit sendiri. Itu contohnya umpamanya MATLAB. MATLAB itu untuk 64 bit, dia berbeda dengan 32 bit. Kalau kita install yang 32 bit di 64 bit, nggak jalan. Dia 30 bit, dia 64 dengan 32 apalagi. Dia masing-masing ya. Tapi ada program yang dua-duanya jalan, dia nggak peduli nih 32 atau 64. Nah, ini gunakan ini nih. L-nya digunakan 0 di 64 bit dibuat. Berarti dua-duanya dia akan jalan. Itu gunanya dia. Deskripsi itu. Ini Windows ya. Kalau di DOS dia memang udah dibatasi. Jadi pada operasi terputasi atau Windows ya, Windows 31 sampai Windows XP ya, register segmen kode masih digunakan ya untuk memilih bagian dari kode dari memori. Nah kan 64 bit deskriptor tidak memiliki batas atau alamat dasar. Dia hanya berisi byte hak akses, ya, kemudian bit kontrol. Dalam modus 64 bit tidak ada segmen atau batas dari deskriptor. Kalau di 32 masih ya, batasnya haknya apa, batasnya apa, lebarnya seberapa, batas gitu ya, mulai dari batas sampai berapa. Ini tidak ada lagi batas. Dan alamat dasar segmen, meskipun tidak ditempatkan dalam deskriptor 0, jadi alamat 0 itu nggak diisi. Biasanya untuk operasi sistem ya, mulai dari DOS, Windows 31 sampai XP, Windows 32, 64 bit sama. Dia 00 tidak digunakan. Berarti bahwa semua segmen kode mulai dari alamat 0 untuk operasi 64 bit. Tidak ada pemeriksaan batas untuk segmen 64 bit. Sedangkan model operasi masih ya.
Contohnya ini, umpamanya base-nya atau star-nya alamatnya ini ya. Ini berapa digit nih? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 byte, 8,4 ya. 32 bit ini. Nah, ini G-nya 0. Untuk G-nya 0, batasnya adalah batas ditambah limit. Itu ini ya. Yang kalau kan ini 10 juta ya, ininya ya. Kalau kita pilih 10 juta. Nah, ditambah dengan batasnya tadi 1 FF. Ini yang G-nya 0. Jadi batasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 byte ya. 8 byte. Berarti 32 bit. Ini kalau G-nya 0. Kalau G-nya 1. Nih, startnya sama nih. 10 juta juga. 10 juta ditambah di batas. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi kalau tadi ini kan 1 FF tambahnya cuma kan. Jadi tambahnya adalah 1 F-nya 5. Jadi dia jauh lebih besar. G-nya 1. Karena yang 1 32 ini untuk 64 bit. Ini karena batas tadi ya. G-nya 0, G-nya 1. Nah, hati-hati nanti di G-nya 1 itu pasti dia tidak bisa digunakan untuk yang 32. Tapi kalau G-nya 0, 32 dan 4 sama. Untuk bit sekitar 83 dalam kata digunakan lagi, tapi dia batas segmen ya sedia atau available AV1 atau AV0. Kemudian kemarin sudah kita bahas itu ya. Kemudian D-nya direction-nya ini biasanya ya. Ini untuk mengakses bit D ini struktur 86 atas ya, akses register dan memori dalam modus reputasi atau real. Jika D-nya 0, berarti instruksinya 16 bit. Kompatibel dengan mikroprosesor 86 sampai 286, 86 ya. 26, itu berarti instruksinya menggunakan 16 bit alamat offset dan 16 bit register secara defaultnya. Mode itu sering disebut mode instruksi 16 bit atau mode DOS. Lagi DOS kemarin singkatan dari karena dia berupa disket dulu ya, sebenarnya dia OS ya. Cuman karena disket berupa disket sehingga operasi sistemnya disk operation system, sistem operation system disket ya. Disket itu tempat sebenarnya. Setelah dia ada hard disk, dia tetap namanya DOS. Modal real ya, modal real. Tapi DOS. Disk operation system. Nah, sama itu namanya waktu kita mempunyai air mineral ya. Karena yang awal itu aqua, semua air disebut air mineral aqua. Ya, seperti inilah dia. Walaupun dia sudah menggunakan disket, menggunakan hard disk, jadi bukan host dia, hard drive operation system bukan, dia tetap DOS, disk operation system. Karena awalnya itu memang menggunakan disket. Disket itu kayak piringan ya, piringan. Cakram, dan magnet. Tapi nanti kalau dikena apa namanya isi 0 atau 1 sama. Ini bisa kegores kayak nanti itu film-film apa video ya, video Betamax atau VHS gitu. Ini tidak perlu urut, kalau ini dia bisa nyari langsung karena dia cakram. Sehingga namanya tetap DOS, padahal dia sudah dalam hard disk. Dan di KD-nya 1 dia ada mode 32. Nah, secara default mode 30 bit menginstruksikan bahwa semua alamat objek semuanya di disk 30 bit di DOS. Nah, default untuk ukuran register dan alamat offset diganti baik di mode 19 atau sistem operasinya nanti ada MS-DOS, ini nama pabriknya. MS itu Microsoft DOS. Dan PC-DOS yang mengharuskan instruksi selalu menggunakan dalam modus instruksi 16 bit. Nah, tadi yang waktu 8 bit dia menggunakan AH dan AL, BH dan BL, CA dan CL. Gitu ya. Jadi ada lagi Dr. DOS, DR DOS, yaitu pabriknya. Tetap namanya DOS walaupun dia sudah pakai aktif. Nah, ini Windows 31 ini mulai model seperti di Windows 31. Aplikasinya ditulis untuk juga mensyaratkan bahwa modus instruksi 16 bit yang dipilih. Kemudian Windows 30 ini ya, 32. Kita bahwa modus instruksi dapat diakses hanya dalam sistem model instruksi seperti Windows Vista, Windows XP gitu ya, Windows 31. Lebih detail pada menit ini akan kita bahas nanti bab 3. Byte hak atau akses write byte ini mengontrol akses ke segmen dari modus terproteksi. Ada haknya apa gitu ya. Dari A, R, W, E, DC, ED, 1C, E, S, DPL atau P. Ini hanya ada 2. Nah, ini hanya 2 ya. 0 atau 1. Pada saat hanya 0 berarti segmennya tidak diakses. Kemudian jika hanya 1 segmen telah diakses.
RW itu write atau read gitu ya, write, read. Jadi dia bersinggungan dengan ED atau C ya. Jika E-nya 0 ya, berarti dia deskriptornya ada di data segmen, ditulis data segmen ya. Kalau ED-nya yang 0, berarti dia segmennya dikembangkan hardware atau data segmen lebih lebar ya. Kemudian ED-nya 1, segmen di-expand lagi, dan war atau stack segmen yang tertumpuk. Yang kalau ED-nya 0 berarti data segmen ini stack segmen. Ingat lagi kemarin di registernya. W ini bisa ditulis atau tidak. W-nya berarti datanya jika 0, datanya tidak bisa ditulis. Jika W-nya 1, datanya bisa ditulis. Kemudian E, sifatnya adalah kode dari segmen. E-nya 1 kan, kalau E-nya 0 kan ini tadi. Arti deskriptornya ada di data segmen. Kalau ini deskriptornya ada di kode segmen jika E-nya 1. Ya, E-nya ya. C-nya jika 0 berarti dia ignore deskriptor atau privilege ya, levelnya khusus. Kemudian jika C-nya 1, ini privilege-nya tidak ada. R berarti read, kalau tadi tulis, kalau R adalah write baca, R adalah read ya. Kode segmen dapat dibaca. Kalau 1 kode segmen tidak dapat, ya 0 ya, tidak dapat dibaca, 1 dapat dibaca. Kemudian S, sistem ya, sistem deskriptor 0, kemudian S1 kode atau data segmen DPL ya, set adalah deskriptor untuk privilege level, tingkat privilege-nya, keistimewaannya lah ya. P0 berarti dia tidak didefinisikan, deskriptornya tidak didefinisikan. P1 segmen berisi sebuah base ya, data dan batasnya. Jadi awal tadi kan, seperti tadi mulai dari umpamanya 10 juta gitu tadi kan, contohnya base-nya. Ini tadi base. Dan nanti sampai limitnya berapa. Ini dia untuk P-nya 1. Kalau P-nya 0 tidak definisikan, bebas saja. Ini digunakan untuk bit dan byte to akses ya, dari kita. Nah, jika segmen tumbuh atau berisi yang melampaui batas, maka sistem operasi processor akan terganggu. Tadi ada batas kan, batasnya awalnya berapa, batasnya berapa. Ini menunjukkan kesalahan dari produk umumnya. Dapat apakah segmen data dapat tujuh atau proteksi. Segmen kode juga dikendalikan dengan cara yang sama. Jadi tidak boleh overflow ya, melampaui. Cara segmen kode dapat dikendalikan dengan cara yang sama dan dapat memiliki bacaan atau dihambat untuk memiliki perangkat lunak. Kan? Kalau dalam model 64 bit hanya ada segmen kode, tidak ada jenis segmen deskripsi lainnya. Seperti program model flat ya, di Windows 7 ke atas nih ya. Nah, tadi berisi data dan stack di segmen kode. Tidak ada dia jenis segmennya ya, deskripsinya. Deskriptor dipilih dari tabel deskripsi dengan register segmen. Ini gambar berikutnya menunjukkan bagaimana fungsi register segmen bisa dalam sistem model terproteksi. Kalau DOS kan langsung tunjuk alamat ya. RPL tadi request privilege level, di mana 00 ya, berarti dia level privilege itu keistimewaannya ya, itu ya, permintaan tingkat levelnya, di mana 00 adalah hak yang tertinggi dan 11 adalah yang paling rendah. Jadi privilege-nya di situ. RPL menentukan. Kemudian TI global description. Ada dua kemarin kan, ada global, ada lokal. Nah, 8.000 sekian kan, kali 2 berarti 16.000 lebih. Deskriptornya. Nah, kalau global bisa digunakan oleh semua program, sedangkan kalau lokal hanya untuk program itu saja. Nah, gitu ya. Sama dengan kalau di pemrograman tingkat tinggi kita bahasa C++ atau C adalah variabel lokal dan global. Variabel global di semua fungsi yang ada dia boleh digunakan. Sedangkan kalau lokal hanya di mana fungsi itu didefinisikan, di situ dipakai itu juga. Kalau deskriptor global bisa dia dipakai oleh semua program. Kan kalau lokal hanya digunakan oleh program itu saja. Kemudian selektor. Ya kan, sebelum deskriptor kan selektornya dulu kan, selektor yang memilih deskriptor tadi yang isinya 8.192 ya, termasuk yang global ya. Jadi segmen register berisi field lebarnya ya,
Jadi kalau field itu umpamanya kita database, field nama, field alamat itu field namanya ya. Atau 13 bit. Dari 15 ini kan 3 sampai 15. Ini kan 16 totalnya kurangnya 3, 0, 1, 2. 3 sampai 15 berarti di 13. Kalau tiganya hitung ya. Jadi 15 dikurang 3 tambah 1. Itu kan 13 ya. Hebat. Dari 16 ya. Jadi dari bit tadi itu akan memilih salah satu dari 8.192 deskriptor. Berarti memilih ya, tabel global, TI0 atau tabel lokal, deskripsi lokal TI1. Level tersulitnya, tingkat keutamaannya ya, keutamaannya yang diminta RPR akan minta akses dari level sulit channel memori. Tingkat yang tertingginya adalah 00 ya, tandanya 11. Jika tingkat privilege-nya diminta sesuai dengan sesuai atau lebih tinggi dari prioritas tingkat privilege-nya yang ditetapkan oleh byte hard access, akses diberikan. Contohnya jika tingkat privilege yang diminta adalah 10, sedangkan byte haknya adalah tingkatannya privilege-nya segmennya 11, akses diberikan karena 10 lebih tinggi daripada 11. Tapi kalau 10 yang diberikan adalah 00 itu nggak bisa, karena 00 adalah lebih tinggi daripada 10. Jadi ya. Jadi boleh sesuai atau lebih tinggi. Jadi tingkat privilege-nya diminta sesuai atau lebih tinggi dari prioritas. Prioritas ada kita adalah 10, ya boleh 1. Tapi kalau 10 tidak boleh untuk 00. Nah, tingkat privilege tadi digunakan dalam lingkungan multi user. Nah, Windows dia multi user ya. Artinya apa? Waktu kita menjalankan satu program dan kita pindah ke program lain, tidak perlu kita menutup program yang sebelumnya. Kalau di DOS tidak. Kita menjalankan satu program, membuka program lain harus program yang lama ditutup. Tidak bisa dia dua. Sedangkan di Windows itu bisa, makanya multi. Bukan hanya dua ya, terbatas. Ini nanti dia terbatas memori kita aja. Karena semakin banyak yang dibuka kan dia memakai memori. Memori yang lama tetap diduduki kan, diduduki. Nah kalau Windows tidak, masuk yang baru, yang lama hilang. Mulai lagi dia ditempati lagi tempat yang tadi, yang sama oleh program berikutnya, tinggal besar kecilnya saja. Umpamanya program yang kedua lebih besar, berarti dia lebih banyak menggunakan memori. Tetapi dia mulai memori yang awal digunakan oleh program sebelumnya. Di atas 64 segmen pertama dari OS-nya atau DOS-nya ya. Sedangkan kalau Windows tidak. Program pertama dijalankan, masuk program kedua tidak perlu ditutup. Program ketiga tidak perlu ditutup. Jadi ya, nanti ada pilihnya dia menentukan mana yang lebih prioritas. Jadi ada dua saja kan 00 gitu kan 11. Windows tidak menggunakan tingkat 01 dan 10. Untuk diangkat sistem biasanya menunjukkan pelanggan aplikasi atau 0 atau 1. Yang tadi ya atas. Ini nomor 9 menunjukkan bagaimana register segmen mengandung sebuah selektor dan memilih deskriptornya dari tabel deskriptor global sama lokal ya. Jadi entry dari atau masukan dari tabel deskriptor global yang memilih sebuah segmen di dalam ini DS ya, data segmen berisi 008 heksa akan mengakses di sisi nomor 1 dari tabel deskriptor global yang menggunakan sebuah permintaan privilege paling tinggi ya, biasanya 08 data segmen ya. Deskriptornya 00 nanti ya, tapi dia paling tinggi. Ini ya, tampaknya. Jadi tabel deskriptor itu menggunakan data segmen memilih sebuah deskripsi dari tabel deskripsi global. Ya, memorinya dia di sini. Ini memori real. Yang di Windows ini. Jadi di Windows dia tidak menunjuk memori real, beda dengan DOS. DOS langsung dia menunjuk 100, langsung 100. Ini DS nanti dikali 10 dulu ya. Ingat ya. Segmennya itu ada dikali 10. Tunjuk katanya ini benarnya yang ditunjuk oleh data segmen yang 8. Beda dengan DOS. Deskriptor nomor 1 berisi deskripsi mendeskripsi alamat dasarnya sebagai 001000. 8 tadi ya. Dengan batas 00FF tadi ya. Kalau FF itu yang kirinya 1. Arti bahwa nilai 08 dimuat ke data segmen menyebabkan mikroprosesor untuk menggunakan lokasi memori 0010 sampai dengan 0010 untuk segmen data pada tabel deskripsi.
Yang bawah deskripsi 0 atau 0 disebut dengan deskripsi 0 ya. Harus berisi semua 0. Tidak boleh digunakan untuk mengakses. Ke bawah. Tidak boleh 0 digunakan. Ya. Karena itu biasanya digunakan untuk operasi sistemnya. Ya. Kita lihat lagi sedikit dulu ya. Nah, kemudian ini kan kemarin ada program register terlihat dan yang tidak terlihat. Yang tidak itu ya jelas ya. Register AL, AH, DL ya. Kemudian program register invisible yang tidak terlihat. Nah ini dia tidak ada di DOS. Ini biasanya di DOS. Atau di sistem global dan lokal ditemukan dalam sistem memori dalam rangka untuk mengakses dan menentukan alamat dan tabel dari prosesor 80286 sampai port 2. Jadi register program tak terlihat ini ya. Program invisible register dan program register tidak terlihat itu ditangani oleh perangkat lunak atau software sehingga mereka diberi nama ini meskipun register tersebut diakses oleh perangkat lunak. Jadi tidak menunjuk langsung ke register langsung. Register itu namanya register terlihat ya. Ini contohnya instruksi register program terlihat seperti dari 286 sampai core 2 ya. Jadi register ini mengontrol mikroprosesor ketika dioperasikan dalam mode terproteksi. Ingat invisible tadi mode terproteksi ya. Kalau ini adalah mode real datanya. Mode segmen, data segmen, extra segmen kan. Nah ini dia batas limit yang putus-putus nih ya, program invisible. Bukan kita yang menentukannya. Kalau ini kita menentukan. Jelas. Mode segmen, data segmen, extra segmen, stack segmen, FSGS. Nah, sampai sini dulu kita. Kalau udah azan kita tutup dulu ya, nanti kita lanjutkan setelah ini. Ya, Pak. Kita sholat dulu 10 sampai 15 menit ya. Sampai di sini tadi ya. Ini bahwa pengalaman program yang tidak terlihat tadi ya. Register yang tidak terlihat ya, karena dia tidak menunjuk alamat langsung seperti program modus real ya. Dia menunjuk deskriptor. Nah, deskriptor itu adalah isinya adalah haknya batasnya ya. Awalnya base-nya awal alamatnya, kemudian batasnya dan haknya masing-masing dari kemudian baru tadi ID-nya berapa gitu ya. Dia tidak langsung menunjuk alamat dari register tersebut. Makanya ini dari software jadinya ya yang mengaturnya, bukan penunjukan dari alamat memori seperti register yang terlihat. Jadi setiap register segmen berisi sebuah bagian dari program terlihat yang digunakan dalam modus komputasi atau Windows, ya. Windows 31 sampai SP. Nah, Windows 7 dia modelnya flat aja. Ini mirip lagi ke real, tetapi jauh lebih besar ya. Tidak pakai segmen ya. Kalau di program tidak terlihat dari register ini sering disebut memori cache karena menyembunyikan setiap memori yang menyimpan informasi dari cache-nya. Nanti cache memorinya adalah untuk membantu kecepatan juga ya. Sebelum masuk ke memori mikroprosesor. Cuman cache memori kecepatannya tinggi, kapasitasnya kecil, sehingga dia juga gantian. Sehingga cache ini tidak akan tercampur dengan cache level 1 atau 2 yang digunakan dalam mikroprosesor. Program software ya. Cache level 1 level 2 itu sebagai hardware-nya. Bagi program terlihat atau invisible. Tadi dari segmen register diisi dengan alamat dasar kan, awalnya, kemudian batasnya dan hak akses. Setiap kali bilangan segmen register berubah. Jadi selalu 3 itu dia ya. Alamat dasarnya, batasnya, hak akses. Kalau segmennya udah pasti ya. Pasti segmennya satu segmen, tidak ada hak akses di model real. Nah, ketika sejumlah segmen baru ditempatkan dalam register segmen, profesor akan mengakses sebuah tabel deskripsi tadi ya, mengisi deskripsi ke bagian program yang tak terlihat tadi. Ini banyak ya tabel nih ya. Ini batasnya, ini alamat awalnya, aksesnya, haknya, tingkatnya apa. Ya. Berbeda dengan model real yang langsung alamat. Nah, hal ini diadakan di sana untuk digunakan untuk mengakses segmen memori sampai nomor segmen kembali berubah.
setiap kali perubahan berubah. Nah, ini memungkinkan mikroprosesor untuk berulang kali mengakses segmen memori tanpa mengacu pada tabel deskripsi. Maka disilakan dengan cache. Jadi dia bisa mengakses berulang kali segmen memori tanpa mengacu pada tabel deskripsi. Tabel deskripsinya belum berubah kan, tetap ya kan? Tabel deskripsinya tadi. Nah, masih di cache-nya tadi. Program mengatur bukan cache level 1 2 ya. Level 1 atau 2 itu adalah secara hardware. IDTR global deskriptor tabel register. IDTR interrupt deskriptor tabel register. Ya, yang di bawah tadi. Selain H batas awalnya base address-nya halaman awal sama batasnya sama H ada lagi nanti global deskriptor kemudian interupsi ya. Deskriptor dari tabel register kemudian interupsi tabel register. Yang berisi alamat dasar, tabel isi dan batasnya. Dan batas setiap tabel isi adalah 16 bit karena panjang tabel maksimum 64 KB. Jadi setiap operasi model terus menunjukkan alamat tabel deskriptornya global dan batas dimuat dalam GDTR global deskriptor ya. Sebelum menggunakan mode proteksi, tabel deskripsi intrusi ya, juga harus diinisialisasi atau diisi ya. Dirinci disediakan dalam operasi modus seperti kemudian di dalam tes. Pada saat ini pemrograman deskripsi ditambahkan register ini tidak memungkinkan ya. Sehingga lokasi tabel deskripsi lokal dipilih dari tabel deskripsi global. Di sini kan hanya dua tadi kan, global dan interupsi ya. Nah, untuk lokalnya gimana? Lokasi tabel deskripsi lokal dipilih dari tabel deskripsi global. Salah satu deskripsi global dibentuk untuk mengalamati tabel deskripsi lokal. Jadi kurang satu lokasi ya dari yang global untuk akses lokal. Nah, akses tabel deskripsi lokal, LDTF lokal deskripsi tabel register diisi dengan sebuah selektor. Hanya segmen register diisi dengan selektor. Di sini hanya ada global description ya, dari tabel registernya ya. Nah, ini interrupt data tabel register. Tidak ada yang lokal lah. Jadi lokal diambil dari mana? Dari salah satu deskripsi global. Karena jumlahnya tadi kan ada 8.000 sekian kan. Ini satu untuk menyeleksi untuk mengisi dari tabel selektor untuk lokal ya. Deskriptor lokal. Nah, selektor ini akan mengakses tabel deskriptor global dan mengisi alamat batas dan hak akses tabel deskriptor lokal di dalam bagian cache LDTR lokal deskriptor tabel register. IDTR task register menyimpan tugas register adalah menyimpan sebuah selektor yang mengakses sebuah deskriptor yang mendeskripsikan sebuah tugas. Sebuah tugas yang paling sering adalah prosedur atau program aplikasi. Ya, program kumpulan dari perintah-perintah itu program atau prosedur ya. Nah, deskripsi ini untuk prosedur atau program aplikasi disimpan dalam tabel deskripsi global sehingga nanti akses dapat dikontrol melalui level facility tingkat. Keutamaannya ya 0 atau 1. Dari tas register tadi memungkinkan konteks atau isi ada tugas beralih di sekitar 17 mikrodetik. Sangat cepat ya, tugas satu dan lain. Tugas beralih memungkinkan mikroprosesor untuk beralih antara tugas dalam jumlah yang cukup singkat. Saklar tugas atau switch-nya ya, memungkinkan sistem multitasking untuk beralih dari satu tugas ke lain dengan cara yang sederhana. Jadi kalau kita pindah dari satu program ke program lain kan tidak menunggu terlalu lama langsung nih kan. Itu tergantung juga memori ya. Kalau banyak memorinya kecil ya akan kelihatan stack-nya ya, delay-nya. Nah, kalau dia cukup juga pindah dari satu ke lainnya. Seperti kita membuka halaman 1, halaman 2, balik halaman 2 dari halaman 1 sama seperti itu. Jadi sekitar 17 mikrodetik ya. Mikro ya 17 mikrodetik. Sangat cepat. Memori paging atau halaman memori ya. Rasa ini kan memory paging atau halaman paging atau halaman dari
memori ya adalah ada pada Microsoft di halaman di atas yang mungkin setiap lokasi fisik memori yang akan ditugaskan ke alamat linear. Karena ini berarti alamat yang berurutan ya. Alamat linear didefinisikan sebagai alamat yang dihasilkan oleh program. Alamat fisik yaitu yang real tadi, yang alamat fisik adalah lokasi memori yang sebenarnya diakses oleh program. Sedangkan di model transportasi tidak langsung ke alamat fisik kan, ya disusun di dalam deskriptor tadi kan, yang ditunjuk oleh selektor. Jadi masing-masingnya di halaman memorinya, jadi tidak langsung. Oke. Sedangkan alamat memori tadi memungkinkan setiap lokasi fisik memori yang ditugaskan ke alamat bisa menunjuk alamat fisiknya. Tidak langsung seperti modus real. Ya. Dengan unit paging memori, alamat linear tidak terlihat diterima ke alamat fisik apapun. Jadi memungkinkan sebuah aplikasi yang ditulis untuk fungsi pada alamat tertentu akan direlokasi melalui mekanisme kealamanan ya. Ini memungkinkan memori untuk ditempatkan di daerah tidak ada memori. Tidak bisa seperti DOS ya. Ini adalah blok memori di atas disediakan oleh RN386 yaitu 1386. Jadi tidak langsung ke memori real. Ya, dimungkinkan di mana tidak ada memori yang aktif gitu ya. Program RN386 itu tujuannya dia mempercepat. Kita kembali SKG memori bukan dibuat kilo ke sistem memori antara BIOS, ini sistem BIOS dulu ya, dan sistem BIOS ROM. Jadi program yang ada di dalam ROM itu adalah random access memory, memori yang hanya read ya, read only memory, program random access memory. Jadi selagi memorinya bisa dihapus, ditulis gitu ya. Di sini tidak pasti ya, tidak bisa dihapus, hanya read only memory. Ini dalam BIOS di komputer semacam IC ya, untuk memori. Nah, cara menghapusnya adalah ya buka tutup itu kemudian dengan sinar ultraviolet atau nanti ada program khusus itu ultraviolet. Dan kalau yang bisa kita isi sendiri ini dari pabrik biasanya ya, bisa kita isi hapus sendiri namanya EEPROM. Jadi bisa dihapus ulang, ya, tapi nggak bisa dihapus. ROM itu bisa diprogramkan dulu mikrokontroler zaman dulu ya, karena dia mikrokontrolernya memorinya terpisah. Kalau sekarang kan mikrokontroler sudah ada memorinya langsung, seperti Arduino, Raspberry ya, itu sama. Sudah ada. Ini dia, dia langsung ke dalam. Nah dia, kalau sering banyak ini yang digunakan, itu dia akan memperlambat komputer. Nah, tanpa mekanisme paging, penggunaan daerah di luar masa lihat di luar memori kan, ini masuk juga. Tapi dia sebenarnya bukan memori fisik RAM, tapi masuknya ke ROM. Di RAM-nya tidak ada, tapi hanya memori juga sebenarnya, cuman bukan RAM. Kita sebut sebelumnya adalah RAM ya, RAM memori. Yang memori dapat dipakai, dihapus dan ditulis. Kalau Windows, setiap aplikasi diperbolehkan alamat linear sampai di 3 alamat. Berapa ya, 1, 2, 3, 4, 8. Meskipun itu tidak ada cukup memori untuk menjadi alamat. Tapi dari besar memori yang kita sediakan itu maksimalnya ya. Dengan paging hard drive atau hard disk ya, paging ke memori melalui. Nah, artinya apa nih? Bapak kita waktu berapa program sudah penuh, dia akan menggunakan hard disk. Cuman dia akibatnya ini akan lambat. Karena memori hard disk akan lebih pelan daripada RAM. RAM itu akan lebih pelan lagi daripada cache memori. Jadi kalau sudah menggunakan hard disk, memori kita, itu komputer kita pasti akan pelan. Biasanya ini, program kita banyak dipakai besar, besar, sehingga waktu pemakaiannya dia sudah penuh, sehingga dia digunakan adalah hard disknya. Nah, sehingga kecepatannya akan berkurang. Lebih pelan ya. Jangan terasa. Kalau biasanya tuh kalau kita program kita sudah banyak gitu ya,
kalau cukup banyak, dan kalau kita tidak atur untuk aktifnya, namanya di Windows ya, ini setelah nyala di aktif semua, itu akan memakan memori. Setiap yang aktif itu menduduki satu memori. Sehingga waktu kita menjalankan suatu aplikasi yang lain nanti, sehingga dia memerlukan memori yang lebih, kita penuh kan, sehingga dia akan menggunakan hard disk. Ini dia menjadi paging memori tadi, dia bisa menggunakan hard disk. Cuman dia aplikasinya akan pelan. Nah, yang paling cepat itu kan ROM, cache memori yang paling intinya kan, RAM dulu, baru cache memori. Cache memori itu terbatas. Ini paging register tadi ya. Ini dikendalikan oleh register elektronik prosesor. Itu sudah. PM, PFU, SI, dan seterusnya. CR0 sampai CR4. Kontrol ya. Dan dengan kecil ya, antara besarnya tambahan daripada sensitif untuk akses terdaftar dan sekitar penting untuk saudara. Fiturnya adalah halaman 2 MB atau 4 MB yang diaktifkan dengan menggunakan CR4. Yang paling atas ini Pentium ya. Pentium Pro, register penting untuk paging atau pengamatan adalah CR0, CR3. Ini semua dipakai ya. Posisi kiri atau PG atau CR0 memilih paging ketika ditempatkan atau halaman yang ditempatkan pada liga 1. CR0, PG. Kemudian bit PG yang dihapus, nah, alamat linear yang dihasilkan oleh program menjadi alamat fisik. Nah, sesuai dengan mirip dengan modus real ya, fisik itu real alamat memori. Dan tidak di hard disk tadi, alamat fisik sendiri. Jika PG-nya 1, alamat ini berubah menjadi alamat fisik melalui mesin. Dia menggunakan akses memori. Nah, mesin akses paging itu mode maka kode dan melindungi DOS atau DOS sampai SP ya. Kemudian kontrol 3 atau CR3 berisi halaman direktori pada dasar ya, atau alamat akar atau PCD atau PWT. PCD PWT mengontrol pengemosian, sedangkan PCD dan pin PWT pada prosesor. Nanti kita lihat ini hardware-nya nih ya. Jika PCD-nya adalah 1, pin PCD menjadi logika 1 sama siklus dari bus. Di jalur ya, jalur. Nah, ini memungkinkan perangkat keras eksternal untuk mengontrol tingkat atau level 2 dari PCD. Akses keluar ya, diaduk pasti dengan pin-pinnya, kaki-kaki dari IC prosesor. Dan bahwa level 2 memori cache internal pada versi modern dari Pentium yang kecepatan tinggi sebagai penyangga antara mikroprosesor dengan DRAM atau DRAM ini dengan DR sekarang DR atau DR tua ya, kemudian DSSD sekarang itu paling cepat lagi. Angka para data tadi. Bit PWT menunjuk pada bit PWT selama siklus bus tidak dipanggil untuk mengendalikan write atau menulis ya melalui cache dalam sistem memori. Dari halaman paging tadi alamat dasar menempatkan direktori untuk unit terjemahan dari alamat fisik tadi. Perhatikan bahwa alamat ini menempatkan direktori halaman pada setiap batas 4 kilo dalam satu memori kami ditambah dan secara internal secara normal. Direktori halaman berisi 1 kilo ya. Direktori di 4 masing-masing. Setiap entry direktori halaman mengalamati sebuah tabel halaman berisi 1024 atau 1 kilo ya. Contoh 1024 ya, 2 pangkat 10. 10, 11 ya. 44, 15, 4 ya. 1 kilo, 2 pangkat 10. Alamat linear yang dihasilkan oleh perangkat lunak atau software ya, dihasilkan Windows ya. Dibagi 3 bagian digunakan akses, direktori halaman, entry atau masuk tabel halaman dan halaman akses. Ya, ini untuk yang alamat fisik tadi. Nomor 12 menunjukkan alamat linear dan susunan untuk paging atau halamannya ya. Perhatikan 10 unit paling signifikan itu ya, entry di halaman untuk alamat linear 0 sampai 03 direktori halaman. 0 sampai 10
Nah, sebelah bawah ada offsetnya. Ini tabel halaman. Ini baru direktorinya, tempatnya ya, addressnya. Isinya ini present tersedia, bisa ditulis W-nya ya, present, right table dapat tulis. Nah, ini U-nya user ya, kita ya sebagai pemegang yang dituliskan. Kemudian lewat penulisan PWT, kemudian PCD itu cache disable. Through cache disable. Kemudian A-nya adalah diakses ya, akses diakses ya. D-nya DT atau nol untuk direktori halaman. Setiap entry halaman mewakili atau read pages atau menghalamankan kembali ya setiap 42 isi dari direktori halaman memiliki sebuah tabel halaman yang diindeks oleh 10 bit halaman linear ya, itu 1 sampai 12 sampai 21. Nanti bawa alamat dari 00 nih ya, 8 bit sampai 0000 3 digit ya. Jadi entry directory halaman 0 dan halaman entry tabel 0. Ini software ya, nggak perlu terlalu kita ini kan kita sekedar mengetahui aja. Yang perlu kita adalah registernya. Windows dia registernya. Nggak perlu kita yang mau ubah. Ini sistem paging tadi ya. Sama. Sabar ya. Dan direktori halaman dan tabel halaman. Seperti kita folder ya, ada direktori mana? Direktori D, foldernya namanya data 1 ada lagi, nah seperti itu ya. Halaman, ini tempatnya itu ya, umumnya kan, baru nanti kita halaman ada. Jadi gambar di bawah menemukan direktori halaman, beberapa tabel halaman. Jadi dalam satu direktori berisi berapa? Dan beberapa halaman memori ya, hanya ada satu direktori. Ini satu direktori. Di direktori halaman berisi 1024 kilo tadi ya. Selamat double word. Tapi dia yang mengaktif juga 1024 tabel halaman. Direktorinya berisi 1024 dan tabelnya berisi 1024 juga ya. Masih tabel satu halaman. Berisi halamannya 1024 tapi satu tabel satu. Direktori halaman dan setiap tabel halaman panjangnya 4 dikali 10 dikali 1 GB. Jika seluruh byte 4 GB memori dinomori, ya sistem harus mengalokasikan 4 KB memori untuk direktori halaman dan 4 kilo dikali 1024 kan, karena masing-masingnya halamannya 1024. 4 masing-masingnya 4, panjangnya 4 kilo. Itu totalnya 4 kilo dikali 1024. Atau 4 megabyte untuk 1024. Nah, ini merupakan investasi cukup besar ya di dalam sumber daya memori. Ini tadi ya. Direktori itu berisi beberapa halaman. Halaman menunjukkan satu halaman gitu ya. Ini dia yang memori halaman memorinya. Ini yang diatur oleh kontrol 3 tadi ya. Nah, direktori dulu halaman baru offsetnya. Nah, ini offsetnya kan ada yang ditambah 3 FF tadi 00-nya 3 kan tambah di sini. Untuk menunjukkan ke halaman dari memori fisiknya. Bukan kita nyatu software. Sistem DOS dan RM yang pakai iPhone tadi ya bisa menulis di luar memori. Menggunakan tabel alamat untuk mendefinisikan area memori antara lokasi C8000 ya, sampai EXA ya, EFFF blok memori atas. Ini dilakukan dengan packaging pengamatan kembali ya memori standar untuk menggunakan penimbunan istilah sistem memori profesional untuk memungkinkan akses ke memori tambahan. Terus solid batas ya sampai 1 mega kan? Batasnya menggunakan 3 yang memungkinkan ya aksesnya 16 1 mega tadi kan?
nasional yang diperpanjang melalui paging lokasi chipnya 8 sampai EFF harus di-repack di halaman kembali ke lokasi 110.000 sampai dengan 178. Nah, semua daerah lain halaman memori ke lokasi normal mereka. Nah, di sini direktori halaman berisi 4 entry. Nah, ingat bahwa setiap entry dalam direktori halaman sesuai dengan 4 megabyte tadi. 4. Direktori 4. Nah, sistem ini juga berisi 4 tabel halaman dengan masing-masingnya 1024. Ya, tadi ya masing-masingnya satu halamannya 4 kilobyte memori fisik. Nah, ini fisik ya, jadi 1024 kali 4. Isi 4 tabel. Tabelnya 1024. Masing-masingnya halamannya 4 kilobyte. Jadi 4 kali 1024 kali 4. Jadi 16 kan? 16 kali 1 kilo berarti 16 kilo. 4 tabel dikali 1 kilo, 4 kilo dikali 16 kilo. Baik. Masing-masingnya berisi 4 tabel, satu halamannya masing tabel 1024, satu halamannya 4 kilo. Nah, totalnya nanti 16 kilobyte. Windows, program Windows juga merepatch atau menghalamatkan kembali sistem memorinya. Nah, saat ini sistem versi 2.3.1 mendukung paging hanya 16 MB memori. Sama dengan DOS tadi ya, karena jumlah memori dibutuhkan untuk penyimpanan tambah halaman. Versi DOS yang baru berarti dia sampai SP nanti ya, Vista segala macam sampai SP itu sistem memorinya secara keseluruhan. Pada Microsoft Pentium Core Duo dapat dia 4 kilo, seperti yang awal tadi 2 mega atau 4 megabyte pantang. Nanti dia operasi sistemnya apa? Dalam versi 2 mega, 4 mega hanya ada sebuah direktori halaman dan sebuah halaman memori, tapi tidak ada tabel halaman. Hanya direktori dan halaman, tabel tidak ada. Ini yang Windows 7 ke atas, memori modus flat. Yang terakhir ya. Nah, ya, Windows 7, Windows 8 dulu kan, Windows 10 sekarang ya kan. Nah, sistem memori pada komputer berbasiskan Pentium 4 atau 42 yang menggunakan ekstensi 4 bit menggunakan sistem memori modus cutter atau flat. Sistem memori modus cutter adalah satu di mana tidak ada segmentasi lagi. Terus ada segmentasi kan? Kalau Windows juga ada masing-masingnya deskriptornya kan. Alamat dari bit pertama dalam memori berada pada 0 tadi kan. Ada lokasi terakhirnya FFF itu ada 1 bit. Model datar atau flat tidak menggunakan register segmen untuk mengalamati lokasi memori. Kalau modus masih tadi ya, pakai offset ininya. Nah, ini tadi TDS nya belum masih ada. Nah, dia masih menggunakan register Java ya nanti. Dan di sini dikali 10 ini ya, ini nanti alamat fisiknya. Nah, ini direktorinya, halamannya, offsetnya. Ini kan masih ada offset. Nah, sedangkan di model flat tidak ada lagi. Tidak pakai dan dia bisa ditempatkan di mana. Pada segmen register digunakan untuk memilih deskriptor data density yang diberikan hak akses hanya segmen kodenya saja. Maka segmen register masih memiliki tingkat hak istimewaannya ya teman-teman. Nah, kan model flat tidak memilih alamat memori dari segmen yang menggunakan dasar, batas seperti dalam deskriptor seperti modus terproteksi ya. Dia tidak memilih lagi alamat memori dari segmen yang digunakan untuk tadi kan ada base, ada limit, ada privilege-nya ya, haknya dari masing-masing deskriptor tadi. Ini tidak. Dalam modus template per bit, halaman yang sebenarnya tidak diubah oleh deskriptor seperti pada model tadi. Nah, mirip ini kamu lihat real kan, tetapi dia memori sangat besar. Kalau model real dia hanya 1 mega kan, ditambah dengan MM3 tadi, EM3 tadi dia sampai 16. Tapi dia bisa menulis di luar memori yang ada menggunakan cache tadi. Jadi alamat offset adalah alamat fisik yang sebenarnya dalam model
Lagi dengan real kan. Kemudian ada kalau alamatnya 000F00 ya. Tapi ini tetap ya alamat 0 tidak boleh digunakan sama. Nanti untuk fisik linear ya, linear sama alamat fisik. Ini mirip lagi kembali lagi ke apa namanya ke real. Tetapi modelnya kan satu pakai segmen, ini tidak segmen, tidak ada, ya kan? Kita tidak memilih alamat memori dari segmen menggunakan batas apa dasarnya base-nya atau batas atau limit, nggak ada batas. Nah, kalau memori sistem real ada batasnya kan satu segmen 64. Nah, ini tidak. Kalau apa multiplexasi dia besar, tetapi dia ada dasarnya batas masing-masing pakai segmen juga kan. Cuma dia tidak menunjuk langsung, dia menggunakan deskriptor untuk menunjukkan alamat real. Nah, di sini langsung alamat linear itu sama dengan alamat real, artinya alamat real. Alamat fisik artinya. Itu model kembali lagi sistem mirip ke model real tetapi tidak ada batas. Pengamatan jauh lebih mudah untuk memahami, tapi menawarkan sedikit perlindungan. Jadi proteksinya lebih lebih kurang daripada Windows ya. Windows XP. Makanya yang kemarin waktu kemarin saya bilang bahwa ada negara seperti Inggris masih menggunakan XP, masih memang cukup bandel itu ya kalau Windows XP. Jadi perlindungannya lebih sedikit. Bagi perangkat keras seperti pada sistem model Linux atau Windows 31 sampai Windows XP. Sistem model real tidak tersedia jika prosesor beroperasi pada 64. Nggak ada ya. Karena dia sampai 32 itu jarang, sampai 16 yang banyak. Pasti PG diperbolehkan model sama yang register kode segmen tadi F masih digunakan oleh model operasi yang dimiliki dalam Windows 64. Ini model Windows sampai Windows XP ya untuk model 64 bit. Dia menggunakan XP. Tapi kalau dia tidak model kepemilikan dia tidak menggunakan kode segmen, tidak lagi. Model 64 bit dia diatur ke nanti ya kita lihat tempat tinggalnya ya ketika bit atau last bit tadi 0 dalam deskriptornya. Namanya adalah 64 bit, tapi karena hanya 44 bit ya. Kalau yang 32 banyak digunakan 32 ya, 64 tidak. 4 bit yang dari alamat di bawah ke bit alamat ya nanti ya. Alamat hanya 40 dari 64. Nah, alamat apapun di atas 40 bit akan terpotong. Jadi dia walaupun lebarnya 64 bit, dia tidak menggunakan 64 bit. Kalau 16 digunakan 16. 32 gunakan 32, tapi 60 bit hanya menggunakan 40. Jadi sisanya tadi, nah ada 24-nya tidak digunakan untuk alamat. Instruksi yang menggunakan alamat perpindahan hanya dapat menggunakan perpindahan 32 bit. Yang memungkinkan rank 2 giga dari instruksi aktif yang lagi jalan. Model pengamatan ini disebut rate pengamatan relatif. Relatif akan dibahas pada bab 3 nanti. Macam-macam pengamatan ya. Ini 64 bit ada. Ini pengamatan 8 bit 16, 32 sampai 64. Instruksi langsung ya ada pengamatan langsung, ada pengamatan segera, ada pengamatan register nanti macam-macam nanti bab 3 kita bahas. Mulai dari 8 bit sampai 64 bit. Sama juga dengan karena registernya juga ada perbedaan, itu ada juga perintah yang 16 dengan 32 berbeda, 16 dengan 8 ada yang berbeda, 64 dengan 32 berbeda. Instruksi lainnya memungkinkan mengakses ke lokasi di atas 4 GB karena alamat offset masih 32 bit. Jika prinsip dioperasikan pada modus 64 bit atau L1, nah, di situ alamat mungkin 64 bit atau 32 bit. Hal ini ditunjukkan pada contoh pada part berikutnya ya. Model pengamatan lebih dari fungsi yang tertempat. Nah, kemudian saat ini masih dioperasikan pada modus 32 ya. Karena sudah mulai banyak 64 ya. Nah, karena yang 108 mulai keluar. Walaupun program-program ini 32 masih sangat banyak ya. Jadi dia masih menggunakan yang L-nya 0 tadi bukan L-nya 1. Nah, nanti 32 dan 64 bit tidak perlu kita bikin dua software. Tetapi sudah mulai ada yang khusus. Seperti tadi yang 64 bit sendiri. Biasanya program yang memerlukan perhitungan tinggi ya seperti MATLAB atau AutoCAD gitu ya.
itu dia memerlukan perhitungan yang tinggi, matematika yang besar, dia sudah disediakan sehingga nanti jika kita gunakan prosesor 64 itu akan lebih cepat dari 32 bit untuk program yang sama, termasuk umpamanya gambar yang sama atau cerita yang sama. Tapi dia terdiri dari dua program yang berbeda. Tidak misalnya 32 bit diinstal di 64 atau 64 di 32. Tapi kalau yang menggunakan L-nya satu ini tadi, dia bisa dua-duanya. Cuman dia sebenarnya kerjanya di 32. Walaupun 64 juga kerja di 64 ini tidak maksimal. Tidak memaksimalkan 64 bitnya. Karena ini tadi supaya dua-duanya bisa terpakai. Tapi kalau langsung, berarti kita harus dua software. Nah, seperti contohnya saya bilang, MATLAB salah satu contohnya ya, dia memang langsung dua. 64 sendiri, 32 sendiri. Nah, itu nanti 3 mode jenis modus ya, pengamatan real, terproteksi, dan modus flat. Nah, flat kembali lagi seperti real, tetapi memorinya tidak dibatasi. Sedangkan real dia di segmen-segmen. Sedangkan model terproteksi mirip dia, tapi bukan segmen, dia ada batas awalnya ya, kemudian batas maksimalnya berapa, kemudian tambah lagi secara hardware modus flat itu dia lebih kurang pengamanannya dibandingkan dengan model terproteksi secara ini ya, secara sistem perangkat keras. Nah, jadi perangkat lunaknya dia. Kalau model terproteksi jelas ya, sistem terproteksi itu lebih aman. Nah, terhadap virus pun biasanya itu lebih bandel. Itu arsitektur 4 jenis tadi ya, 8 bit, 16, 32, 64 bit. Karena masing-masing registernya ada perbedaan. Pertama perbedaan lebar data, 8, 16, 32, 64. Kemudian ada juga register yang tidak ada di prosesor sebelumnya. Di R8 sampai R15 dari 64 bit. Itu nanti yang dari 8 ke 16 ya. Nah, itu materi kita arsitekturnya ya, arsitektur komputernya. Nah, nanti kita akan minggu depan kita masuk model pengamat. Gimana dia cara mengalamati? Itu berbeda-beda. Tadi sudah singgung sedikit gitu kan. Makanya tadi dia kalau bahasa tingkat rendah ini kita yang mengamati langsung. Makanya kalau untuk bahasa tingkat rendah kita harus tahu hardware. Karena umpamanya prosesor Intel itu akan berbeda dia dengan prosesor Macintosh atau Motorola gitu ya. Berbeda dengan Zilog nanti. Tapi kalau AMD itu dia arsitekturnya adalah Intel ya. Ini nanti juga pengamatan berbeda nanti dalam pengamatan nanti Intel itu dia alamat rendah ditaruh di memori rendah, tinggi di memori tinggi. Kalau Motorola kebalikannya. Jadi nanti ada software nanti yang mengatur itu untuk karena dikebalikannya. Yang rendah ditaruh yang tinggi, tinggi ke rendah. Itu Motorola sistem. Jadi makanya arsitekturnya akan berbeda, pengalamatan juga berbeda. Tapi gimana dong software? Sekarang kan komputer antara kita Macintosh dengan kan bisa connect, itu software yang mengatur. Kalau secara hardware dia itu berbeda. Nah, makanya software, katakan software MATLAB untuk Macintosh itu berbeda dengan software MATLAB untuk Intel. Berbeda. Yang disediakan orang kalau aplikasi sediakan ya, nanti kalau kita pilih kita banyak aplikasi yang seperti itu yang karena memang yang berbeda. Itu juga dengan sistemnya nanti ya, sistem operasinya. Namanya OS-nya Macintosh, OS-nya Intel, OS-nya yang menggunakan Linux dia itu berbeda lagi. Contohnya operasi Linux lain. Nanti sistem pengalamatan akan berbeda. Nah, kita di sini hanya pengalamatan nanti menggunakan Intel karena kita mulai dari Intel. Itu pertemuan kita minggu ini. Minggu depan kita masuk ke model pengalamatan dari masing-masing prosesor tadi. Model pengalamatannya ya. Ini arsitekturnya model pengalamatan. Baru nanti perpindahan datanya gimana. Memang kita harus
satu-satu. Ini jauh menjelimetnya daripada pemrograman bahasa tingkat tinggi, sangat jauh ya. Mengribet ininya penyelamatan ininya. Makanya jarang orang yang mendalami benar ya pemrograman tingkat rendah ini. Karena kita pertama harus tahu hardware. Dan penulisannya itu benar-benar jadi maka disebut bahasa tingkat rendah. Karena apa? Tingkat rendah, ya dia rinci, penulisannya rinci. Seperti kita umpamanya, kalau kita bahasa tingkat tinggi ya, kita umpamanya suruh beli orang, mie lah katakan, anak yang udah SMA, lebih tinggi gitu ya. Tolong beliin mie dong merek ini, selesai kan, mie goreng atau mie rebus langsung. Tapi kalau anak yang tamat SD atau nggak tamat SD harus rinci. Tolong belikan saya mie dong, mie goreng ya, mereknya ini, warungnya di sana loh itu, harganya sekian, saya kasih duit segini, kembalinya sekian, gitu ya. Warna mie-nya, warna warna bungkus mie-nya warnanya merah atau putih, harus jelas seperti itu. Itu bahasa tingkat rendah. Untuk tugas yang sama yang tadi kan, kalau anak yang tamat SMA kan tolong mie goreng merek itu, selesai kan? Saya tolong beliin mereknya, mau di warung mana terserah gitu kan. Tapi kalau anak SD belinya di mana? Gitu kan, nggak tamat SD atau nggak sekolah. Warungnya di mana? Itu warungnya sana, bapaknya namanya itu. Ini duitnya segini nih, harganya sekian, nanti kembalinya sekian. Warungnya sebelah kiri dari sini, nggak usah nyebrang gitu kan. Harus seperti itu. Nanti kembalian duitnya sekian gitu ya. Warna minyak, warna bungkusnya seperti merah atau kuning atau hijau, harus rinci. Itu bahasa tingkat rendah yang kita harus kita tahu hardware. Tidak bisa kalau tidak tahu hardware. Kalau bahasa tingkat tinggi tidak. Waktu kita bahasa C++ kan, kita tidak harus hafal hardware. Walaupun nanti ada hal tertentu yang perlu, waktu itu terbatas ya. Kalau dia harus tahu, registernya harus tahu, registernya apa. Ya, A atau apa, ada AL, AX, AL, AA, AX, EAX, RAX. A saja, sama. Nanti perintahnya juga gitu. Ada pengamatan langsung, pengamatan segera, pengamatan register gitu ya. Pengamatan memori, itu berbeda nanti. Nah, kalau di bahasa tingkat tinggi tidak perlu memori, udah komputer software yang ngatur. Pokoknya saya variabel ini isi tugasnya ini, isinya ini. Nah, udah selesai. Kalau disusun. Bahasa tingkat rendah tidak mau, jelimet ini. Jelimet. Kalau di elektro itu dulu yang diwan jelimet itu adalah ini satu, adalah ini apa, mikroprosesor ini. Satu lagi dulu adalah medan elektromagnet. Itu ilmunya banyak. Ada matematikanya, ada fisikanya, ada kimianya. Matematikanya tidak satu tuh ya. Nah, ini satu. Ini karena apa, jelimet penyusunan tadi harus rinci. Nah, makanya dikembangkanlah perangkat tingkat tinggi. Tetapi perangkat tingkat tinggi itu tidak semuanya bisa akses hardware karena keterbatasannya. Nanti waktu pemrograman kita ini kan nanti ada namanya inline assembler. Ini buat dari bahasa C. C lebih mudah ya. Tapi dia tidak konstruksi atau nanti kelas ya. Nah, baru nanti yang tidak sanggup bahasa C atau C++ baru disisipkan assembler. Tidak semua. Nah, assembler itu untuk perintah di bahasa C, CLS gitu ya, versi layar. Itu dia memerlukan kalau kita ketik itu satu halaman A4. Ya, satu kata CLS di bahasa C. Atau CLS SCR buka kurung tutup kurung di bahasa C ya. CLS itu di bahasa C++ ya. Sistem dan kurung CLS. Itu dia versi layar. Itu hanya satu baris perintah, dua kata lah gitu ya. Sedangkan untuk bahasa assembler itu dia memerlukan satu halaman. Karena dia harus rinci tadi. Nah, kita menunggu kita nanti diambil yang software yang tadi ya, simulasinya ya. Walaupun proses simulasinya hanya untuk 8 bit ya, itu prosesor 8 bit. Ya tidak ada register AX, tidak ada. Dia AL, CL, BL gitu kan. Tidak ada AX, apalagi EAX, apalagi RAX ya. Untuk program sederhana nanti kita simulasikan. Ya, sampai di situ boleh kita hari ini kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Selamat malam. Ketemu lagi kita minggu depan ya. Tutup dulu ini ya.